latih proses tebak nada dalam 1 jam, 2 jam dan Oh, segala itu macam. latihan juga. Latihan juga. Best. Coba. A dominan 13 dan D minor 9, dominan G 13. Oke. Kita ngulik dulu nih. Nah, aku pengen nanya genre dulu deh. Genre musiknya apa? Genre musiknya sebenarnya memang jazz sih. Ada jazz fusion, jazz contemporary. Macam-macam sih. Macam-macam ya. Tapi yang paling nguasain kan itu kan kalau jazz kan kayak fusion terus habis itu gospel itu kan Iya. subgenrenya kan. Iya. Nah, boleh nggak kasih tahu dikit perbedaannya tuh apa aja sih? Jadi gini, sebenarnya jazz fusion sama jazz contemporary itu sama ya sepertinya ya dengan alat yang di luar tradisional. Kalau jazz tradisional tuh kayak lebih ke swing, Oh, kayak yang oke. kental-kentalnya ya. swing kentalnya ya, Iya, iya. dengan gitar hollow body, Iya, iya. dengan Oke. bass betot, bass kontrabas ya, dengan Kontrabas. drum dan piano akustik. Begitupun kayak lebih ke jazz fusion atau jazz kontemporer biasanya pakai alat elektrik pada umumnya. Oke. Seperti gitu. Tapi yang Lebih- menarik Ja, tau gak Ja? Apa tuh? Bang Juani karya itu banyak banget sumpah. Aku udah ngitung. Berapa? Singlenya ada 14. Bener gak benar? Bang? Bener gak? Perkiraan gitu sih 14 Perkiraan atau ya. 15, iya. 14 sama albumnya ada 4 4, iya. tadi itu. Itu instrumental semua. Instrumental Gila. semua. 14 single. Iya, 4 Tepuk tangan dulu dong. mengerjakan di era pandemi COVID-19. Iya. Awal Iya. mula bikin apa produksian itu tuh instrumental dari kapan? Jadi gini, ya puji Tuhan ya, di tahun 2020 itu
ya puji Tuhan eh, saya diberi kesempatan belajar sama papa saya karena papa saya kan pinter jurusan teknik ya atau komputer dan segala macam. Oke. Dia juga tahu musik karena papa saya kan hobi musik nih. Mm-mm. Ternyata papaku tuh bisa bikin alat rekaman. Oh, oke. Ya gitu. Jadi produksi sama papa. Iya, bukan maksudnya papaku ajarin papa saya ajarin saya rekaman. Oh, cara untuk recordingnya. Cara untuk recordingnya. Oh. Dan dimulai dari bikin guide-nya itu ya ternyata pakai MIDI bisa juga karena jujur aku sebelum pandemi aku sekitar 2015-2016 karena ya saya kuliah musik ya, Oh, iya. ada kelas MIDI waktu itu. Oke. Tugasnya bikin komposisi, bikin musik sendiri kayak apa? Ya, beberapa bikin beberapa bebas ya. VST Ya, gitu, oh, lebih VST, VST iya, gitu iya, kan, iya. VST per track gitu ya. Iya. VST drum, VST bass dan itu gitar. bikin sendiri. Bikin sendiri, iya tugasnya bikin sama gambarannya juga apa gitu. Oke. Itu. Nah, begitupun pas dan apa ya? Dan sebelum lanjut lagi, jadi setelah saya bikin, jadi saya bikin lah sesuai metronom berapa gitu kan dan ya puji tuannya ada satu teknik namanya quantize. Quantize itu Oke. kalau nggak salah ya, quantize itu Yang meratakan, ngerapihin. ngerapihin iya, sesuai iya, metronom. ngerapihin, Iya, iya. Ya kan? Kalau rekaman itu harusnya rekam sesuai metronom biar mainnya rapi. Ya. Audionya rapi kan. Iya. Biar rapi. Ya, makanya ada fungsi dari si Quantize itu juga Iya, kan. fungsi quantize. Dan akhirnya produksian itu produksi sendiri kah atau pernah produksi di studio rekaman mana gitu? Enggak, produksi sendiri aja bikin. Tiru sendiri. Dan aku coba mixing sendiri ya. Oh, mixing sendiri juga. Mixing sendiri, jadi aku sempat meragukan gitu. Apanya tuh? Mixingnya gimana, mastering gimana, aku lakuin sebisa Iya. Oh ya, Iya sebisa sih. Bang Juan Bisa aja. Bang Juan dan sebisa saya dan balancingnya, gitarnya gimana, bassnya gimana. Terus ya kalau ada yang soundnya kurang dikasih equalizer Oh, dan beberapa oke. segala macam. Sekuping nyaman aku ya. Iya. Ngulik sendiri lah ya. Ngulik sendiri, iya. Otodidak aja gitu. Otodidak. Tapi ada Siap. karya yang kolaborasi sama drummernya siapa? Drummer Isyana Sarasvati, Drummernya Izana Sarasvati. Polygraphic. Polygraphic. Rilisnya di tahun 2024 ya, udah normal gini. Oh. Udah normal kan, udah kemarin udah ya. normal, udah kembali kerja, gak ada pandemi lagi. Itu awal ceritanya produksi sama Drummer Naisa nih gimana tuh? namanya siapa sih? Yandi ada Putra. Yandi Yandi. ada Putra. Nah, itu cerita awalnya gimana tuh bisa sampai kayak pengen ngajakin Yandi ada Putra untuk kolaborasi Iya, gitu. jadi gini, saya memberanikan diri WhatsApp dan DM Yandi. Oh, Karena gitu. kan aku kenal Yandi itu dari satu festival jazz lah, Oh, satu gigsnya. termasuk Java Jazz, Malaysia World Youth Jazz, acara di Bandung juga di Butterfield. Ya sekarang Roka 5 kan. Ya. Terus Dan akhirnya ngabarin lah kalau misalkan kabarin gitu. Terus memang aku diam-diam gak ngomongin soal fee. Terus ternyata biasanya musisi itu ada bayarannya. Ada bayarannya. Ya, Itu yang belum tahu ya. Kalau Iya. musisi ibu kota lah ya. Iya, jadi Udah ada rate. tapi lagu yang sama Yandi itu gak akan bawain hari ini. Oh, nggak bawain akan di sini. dibawain. Nanti surprise. Waduh. Oke. Terus ya itu sih. Akhirnya ngabarin dan direspon juga. Ya terus penghasilan apa, gaji dan segala macam itu main reguler, ngajar atau apa itu. Aku Dibayarin gitu. bayarin Waduh. dengan nego lah gitu. Iya. Tak negoin, boleh nggak nego? Boleh nggak? Segini, Akhirnya harus produksi selesai. tapi waktu itu produksinya di mana? Di Jakarta. Nggak di Bandung waktu itu. Oh, di Bandung. Ada di YouTube, ada di YouTube-nya video collab tapi sambil video collab. Oh. Judulnya Polygraphic. Oke. Udah ada di YouTube ya. Udah ada di YouTube.
Dan di spot Genrenya apa? genre fusion juga tetap. Fusion juga ya, tetap. ada Tapi tutti gokil segala Bang Juan macam. ini bisa bikin 14 lagu, 4 album, fusion juga rata-rata semua ya. Ya isinya. rata-rata fusion, smooth jazz gitu. Oke. Ada juga yang kayak style Cassiopeia. Oh, oke. Japanese. Terus selain itu kedepannya nih bakal kolaborasi sama siapa lagi? Sebelumnya sih apa ya? Sebelum Yandi sih ini sebelum saya jawab kolaborasi ke depannya ya. Sempet sama ada basis, kalau kalian pasti tahu Nathan East. Nathan East jadi gini ceritanya. Jadi kerja di pandemi lah. Jadi sekitar 2021, rilisnya 2022. Jadi ceritanya gini, ada basis namanya Ramanathan dan dia murid kelas bahasa online Nathan East. Terus aku tawarin dia ngisi lagu saya. Dan besoknya balasannya saya ditawarin ngisi lagunya Ramanathan. Nah, terus saling bertukar inilah. bertukar iya. Terus ceritanya Ramanathan mau bikin lagu. Aku bilang gini, kenapa nggak sama Nathan East aja kalau bisa gitu. Gimana? Hayu gitu. Oke. Ya, jadi saya bikin dasar lagunya. Terus dilanjutin tiba-tiba lah, dikembangin lagi dikembangin lagi, aku kirim lagi. Jadi dia bilang bikin kayak musik foreplay gitu. Musik foreplay bandnya Nathan East ya. Oke. Terus ya udah begitupun setelah saya bikin dasar lagunya, kirim lagi dan wah gila cepet juga gitu. Terus besoknya 2 hari kemudian atau apa gitu sekitar setelah ulang tahun saya gitu. Terus aku ditelepon Rama lagi. Terus katanya, "Juan, akhirnya Nathan is confirm." Wih. Nathan is confirm. Dan pokoknya cek aja di YouTube Ramanathan featuring Nathan Is, judulnya Batik Secat. Batik Scat. Oh, Batik Scat. Ya, saya yang bikin lagunya. Gila. Sama Rama dari awal. Gokil. Jadi ya playernya tuh saya, Rama, saya, Nathan Is, Archeta Ditya pada drum sama Axel Vano keyboardisnya Caleb J. Oke. Nah, terus habis itu ke depannya? Kedepannya sih ya yang pasti pengen kolaborasi sama musisi ya bertahap ya, terutama musisi Indonesia dulu kayak Berli Kumahua, Eja Sumantri, Andre Dinut, Amin, mudah-mudahan musisi ya. lainnya, Dewa Bujana Topati. Kalau bisa aja Gali. Kalau internasional sih ini ya berharap ya kayak personil T-Square. Kayak Snarky Papi, beberapa musisi-musisi tertentu lah. Pada umumnya Jacob Collier atau segala macam. Tapi kalau bisa, jadi gini, ketika saya bikin terus lagunya, aku berpikir kayak gini loh, jujur loh bro, kayak soal prosesnya itu yang nggak gampang loh. Iya benar. Prosesnya benar. kan ya, jadi kalau kayak rasa 1 tahun ke depan sih gak cukup, kayak 5 tahun ke depan atau siapa, cari koneksi 5 tahun lah ke depan, panjang. 10 tahun cari ke depan. koneksi lah bro gitu. Relasinya Sambil cari dulu. koneksi gitu. Dan Iya benar. itu gak gampang buat saya gitu, karena harus diskusi sama istri saya, sama mama. Karena beberapa bulan lalu sebelum akhir tahun 2024 sih baru nikah ya. Dan ya juga diskusi ya sambil ya ini mungkin itulah mungkin pokoknya pentingnya. setelah sukses tuh masih banyak yang mungkin belum capai ya. Iya. Pentingnya diskusi mungkin ya. Penting diskusi sama keluarga, bukan cuma keluarga tapi pengen sama-sama cari koneksi juga, Iya, benar termasuk banget. para musisi dan produser juga, manajer dan segala macam. Tapi Bang Juan, boleh tahu nggak proses latihannya Bang Juan tuh sekarang tuh masih sering main gitar? Dulu sempat ini nggak ngalamin main gitar pastilah ya yang fingering 6 jam sehari gitu-gitu. Pernah sih kayak kalau capek istirahat. Ya maksudnya sehari tuh sampai 6 jam gitu. Paling 15 menit istirahat, 15 menit main, 15 menit istirahat, 30
habis itu 15 menit lagi gitu latihan Oh, lagi. continue nih. Continue lagi. Iya. Oh berarti nggak dipaksain full ya? Gak paksain full 1 jam. Kalau 1 jam latihannya macem-macem, kayak fingering, kayak ngulik lagu, Iya. kayak kulik licks, beberapa licks lah gitu. Oke. Dan segala macem. Biar nggak bosen juga ya latihannya ya. Tapi gini, aku tipe yang suka jarang kulik licks, tapi suka mendengar dan melihat cara bermain sambil berharmoni. Oke. Secara Terus juga fun fact-nya Bang Juan nih perfect pitch juga. Perfect pitch. Iya. Jadi jarang ngulik soalnya dengerin doang tak ini akornya di sini. Langsung ya. Chordnya Itu gimana sih biar bisa perfect pitch? makanya kalau bisa perfect itu harus peka telinganya dan kuasai teori musik terlebih dahulu. Kalau bisa sering belajar chromatic scale. Sering-sering latih proses tebak nada dalam 1 jam, 2 jam dan latihan juga. Biar memorinya ingat gitu. Ngerti gak? Iya. Harus tahu fret juga. Ini Fis, Cis, D, A, D, E. Gitu. Di sini frekuensinya langsung nyampe nih. Oh, Iya. Gitu ya. Oh, dilatih ya. Latih sangat penting. Dan itu ketahuannya Bang Jun pas kapan tuh bisa perfect pitch? itu gara-gara SMP belajar teori musik. Oh, Jadi dari aku Misalkan satu lagi nih, aku kasih nada. bass. Coba. Gokil. akhirnya aku menemukan orang perfect pitch di depan mata aku. Gak dengar, gak kejelas. Fis. Atau F deh. Bisa ya. Gokil ya. Anjir, makin penasaran satu lagi. Ketagih ada bayar 5.000. Itu nada apa? Bass. Oh, Masih bass. sama. Coba aku. Ini. D tinggi. Wih, bisa Ada. sama. Baru tadi bukan D deh. Setengah D. Iya, Gokil. sama. Tepuk tangan dulu dong buat Coba Andi. lagi. Lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, Bro. Oh, Maksudnya, gimana? bro, nada D-nya. Oh, aku- D. Aduh, D aku gimana tadi lagi? Suara D di sini gimana, D? D. Gitu. Jadi coba ya. 1, 2, 3. Akhirnya Bentar, kepake juga nih ini. Itu berarti dilatih juga. Latihannya gimana? Sering banyak denger aja gitu. Oh, sering denger, biar peka telinganya ya. Harus Oke. rajin nyanyi aja gitu. Nyanyiin apa yang kita dengar, tiruin nadanya dan segala macam. Iya. Kalau Iya, benar. dasarnya sih apa ya? Harus kulik sedetail-detailnya, baik itu kulik lagunya, kulik nada gitarnya, Dasarnya ya, kayak melodisnya gitu. Iya, melodisnya di mana gitu. Oh, oke. Itu sih Kirain kalau misalkan orang yang perfect pitch tuh bakat. Dari Iya, lahir gitu. Dari lahir. Dari lahir udah dinyanyiin gitu. Iya. Dela itu suka nyanyi. I can show you the world. Gitu kan. Ya siapa tahu gitu yang perfect pitch gitu kan lahirnya. Iya. I can show you Tapi the world. boleh nggak kasih satu cadence akor jazz? Oke. 4 bar aja. Nah, ilmu nih. Nanti kita akan bedah. Manis banget. F apa? F9.
kayak lebih to 5 gitu. To 5 kayak E minor 9 ke A dominan 13 dan D minor 9 dominan G 13. Oh, oke. Kayak ada lagu ya, lagu One Note Samba dari Antonio Carlos Jobim. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 Wih. Gokil. Ngeri. One Note itu, One Note Ini di enggak Bang pokoknya Juan. harus belajar ya itu namanya tension. Tension ya, tensionnya. Tension. Ya. Oh. Gokil, enggak Bang Juan, enggak Mas Gali, berat tuh. Zaman SMP. Ya, SMK berarti hari ini bawain 4 lagu lagi ya. 4 lagu lagi ya hari ini. 4 lagu lagi. Ya. Gokil. Gila. Enggak sabar. Gila. Nanti pengen bikinin showcase buat Bang Juan untuk Nah. bawain beberapa lagu. Bedah karya ya, Oke. bedah karya. Bedah Iya. karya. Jadi gini bro, jadi sebenarnya itu ya main music itu is not entertain. Music is education. Music is not entertain. Music is education.